Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Semua itu karena kasih sayang Allah berupa nikmat dan rahmat yang kita terima setiap saat. Kita dapat bertemu dengan sehat walafiat. Itulah kenikmatan yang terbesar yang kita terima. Mari kita syukuri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi tentang ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita bersama. Apakah itu? Yaitu keajaiban sedekah, buah kesabaran dan sedekah menyantuni orang gila, ia jadi kaya raya. Kisah nyata yang unik tapi nyata. Ada seorang yang pulang dari pondok berumah tangga, dan ketika istrinya meninggal, ia sangat bersedih. Kemudian tak lama kemudian ia terkena penyakit gila. Penyakit ini kambuh, hilang, kambuh terus-menerus. Terutama ketika ia teringat kebaikan dan kesalehan istrinya yang telah tiada, maka ia pun menjadi tertekan jiwanya. Ketika kumat, ia hanya membutuhkan tidur selama 3 hari sekali. Makan tidak teratur, ngomong tidak teratur, dan bahkan sikapnya semakin tidak teratur. Keluarga sudah berusaha untuk membawa ke rumah sakit jiwa. Setelah di sana ia pun sembuh. Bahkan ketika sudah sembuh itu, ia pun pernah ditanya oleh profesor dan dokter serta para medis yang lain. Ia pun merasa senang karena memang ia pandai bergurau dan berkelakar yang lucu-lucu. Bahkan ia sering diminta untuk menjadi tausiah kepada profesor, dokter, dan tenaga medis yang lain. Itu kisah nyata. Namun keluarganya lama-kelamaan menjadi sangat tidak kuat untuk menahan beban pembiayaan yang semakin besar itu. Begitu sembuh, ia teringat kepada saat meninggalnya pasti akan kumat lagi. Dan sekarang ia ketika diobatkan di rumah sakit jiwa sudah tahu agar saat tidur ia harus minum obat anti supaya tidur itu. Maka ia pun memberikan obat-obat tidur itu kepada anak-anak pang yang biasa mangkal di pinggir jalan. Maka terlelahlah si anak-anak pang ini.
memang dia tidak ingin sembuh, sehingga kondisi fisiknya semakin menurun, maka timbullah seorang yang ingin membantunya. Siapakah mereka? Ia seorang santri bersama dengan istri dan keluarganya bertekad untuk membantunya, menyantuninya. Ia suka minta yang aneh-aneh. Buatkan aku kopi susu, maka dibuatkanlah kopi susu. Tetapi dia minumnya nanti sore kalau dibuatkan pagi. Itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Misalnya ia butuh makan, aku lapar, maka dibuatkan makanan. Ketika makanan itu sederhana, maka ia habiskan makanan itu. Tetapi ketika makanan itu enak dan lezat, maka ia ingat anaknya. Lalu ia tidak makan dan diberikan kepada anaknya. Sungguh aneh dan unik. Dia juga pernah ngamuk-ngamuk yang luar biasa. Dan pernah dipukuli orang karena memang cara bicaranya, sikapnya tidak benar. Maka tidak mengherankan bahwa ternyata sedekah, menyantuni, dan buah kesabaran ini ada hikmahnya. Tadinya ia hanya seorang penjual dan konter HP biasa. Sekarang ia menjadi kaya raya, punya mobil, karyawan banyak, bisa membuka usaha di berbagai tempat. Tidak lain kalau kita telusuri dengan cara agama, maka akan ketemulah di sini. Yaitu janji Allah itu tidak akan pernah yang namanya ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah mengingkari janji. Begitu pula dengan janji Allah yang ada pada Al-Quran surat Saba ayat 39 yang bunyinya demikian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan atau yang kamu sedekahkan atau yang kamu berikan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Al-Quran surat Saba ayat 39.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada hikmah yang bisa kita petik untuk kita ambil pelajaran dari situ. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf karena kami orang yang fakir akan ilmu. Apa ada benarnya itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.